لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'ini ala rabbina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Muhammad Ujang Bustomi, kebetulan beliau belum hadir selaku pimpinan Al Bustomi Tour and Travel. Tidak lupa pula yang saya hormati Kiai Juhadi dari Widasari Indramayu selaku pembimbing Al Bustomi and Travel, dan tidak lupa pula yang saya hormati Ustadz Cecep Samsul Ma'arif selaku pembimbing juga dari Al Bustomi Tour and Travel, dan tidak lupa pula yang sangat saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang sudah berkenan hadir di acara pagi hari ini dalam acara manasik umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya semangat, kayaknya pikirannya usaha di Mekah ya, kayaknya pikirannya udah dari Mekah. Semangat soalnya jawab salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, para jamaah tamu Allah yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, udah siap jadi tamu Allah? Siap jadi tamu Allah? Siap jadi tamu Rasulullah? Kalau sudah siap berarti kita sudah benar-benar apa? Kalau udah siap berarti kita udah ada yang dipersiapkan. Udah belum yang disiapkannya? Mudah-mudahan sudah ya. Amin ya rabbal. Siap jadi tamu Allah? Alhamdulillah. Hadirin rahmatullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barokah ini, dan alhamdulillah terima kasih kepada Kiai Juhadi yang telah mengisi materi umroh tadi. Insya Allah kita semua sudah paham semua ya. Insya Allah sudah paham. Insya Allah. Di dalam manasik umroh ataupun manasik haji itu ada dua. Yang pertama yaitu manasik zahir, dan yang kedua ialah manasik batin. Insya Allah siap nggak? Siap ya. Kalau zahir insya Allah sih siap. Ya. Tenaganya, pikirannya, mungkin barang bawaannya dan lain sebagainya. Nah ini yang kedua batin. Siap nggak batinnya?
Yang tadinya biasa suka marah-marah, yang tadinya biasa suka ngomongin orang, yang tadinya siap nggak? Yang tadinya biasa gendang-gendang, wah ada orang begini diomong, siap nggak ngomong? Insya Allah sih siap. Makanya sebelum kita ke sana itu ada manasik, tujuannya apa? Yaitu untuk menata zahir kita, untuk menata batin kita. Gitu. Ibaratnya ya itu tadi yang biasa ngomong tinggal dulu ya, tinggal dulu. Alhamdulillah kalau kita semua udah siap untuk jadi tamu Allah, mudah-mudahan nanti di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang ke Indonesia menjadi umrah yang mabrur, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan untuk selanjutnya mungkin di dalam manasik itu yang kita zahir dulu ya. Manasik itu nanti kita dari Indonesia. Makanya di sini ada acara di sini. Nanti hari yaitu hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 malam Jumat ya, berarti hari Jumat malam Sabtu jam 11 malam, jam 23 jam 11 malam nanti kumpul di kantor Kecamatan Munju untuk beres-beres apa dan lain sebagainya ya, untuk berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nanti jam 1, kurang lebih jam 1 atau jam setengah 2 nanti kita menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah tiba di Bandara Soekarno ya mungkin jam 6.50 atau lebih atau kurang ya, nanti di Terminal 3 kemudian istirahat sambil menunggu proses check-in dan barang sampai dengan menuju ruang tunggu. Nah setelah selesai check-in nanti kita masuk menuju penunggu pesawat ya. Nanti pesawat itu jam 10 lewat 10 terbang menuju Bandara Jeddah, pakai pesawat Lion Air, dan tiba di Bandara King Abdul Aziz Semarang jam 16.20, berarti jam 4 ya, jam 4:20. Nah setelah kita turun di Bandara King Abdul Aziz langsung menuju Madinah Al-Munawwarah, menuju hotel yaitu Firasat dan beristirahat. Setelah istirahat bebas mau mandi mau apa dan lain sebagainya. Setelah itu hari Minggu 5 Februari pagi jam 7 pagi nanti sarapan dan melanjutkan acara city tour mengunjungi Masjid Kuba, Jabal Uhud, percetakan Quran, Masjid Khandaq, Masjid Qiblatain, kebun kurma dan wisata belanja di kebun kurma. Terus acara bebas setelah itu. Terus minggu hari berikutnya yaitu Minggu tanggal 5 Februari sarapan pagi melanjutkan acara city tour mengunjungi Masjid Kuba. Hari Senin tanggal 6 Februari jam 7 setelah sarapan pagi melanjutkan city tour di sekitar kota Madinah untuk mengunjungi di antara makam baki, gedung eksebisi Asmaul Husna dan mengunjungi Masjid Sayyidina Umar dan lain sebagainya, Masjid Sayyidina Ali di situ. Dan setelah itu langsung bebas. Terus menuju hari Selasa. Nanti ada roto ya. Hari Senin. Nah nanti hari Senin ke Rodo. Nah nanti untuk ke Rodo itu nanti kita dapat tasreh dari sana dari muasasah. Jadi kita belum memastikan ya.
Karena nggak seperti dulu, waktu dulu itu bebas. Mau jam berapa aja, mau hari apa aja, mau malam, mau pagi, mau siang, bebas kerodo. Kalau sekarang nanti tergantung muasasah di sana. Nanti kita ada daftar masuk ke rodo. Nanti dijadwalkan oleh mutawif jam, misalkan jam 4 sore atau jam malam atau jam berapa. Nanti mungkin kalau masuk ke rodo nanti acaranya di sana. Ya. Jadi kita tidak bisa menentukan dari sini. Karena yang menentukan nanti di sana muasasah. Kita bisa masuk dan enggaknya. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa masuk ke rodo melaksanakan sholat di situ ya. Amin ya rabbal alamin. Karena setelah COVID, setelah corona ini sangat ketat. Enggak seperti dulu bebas, mau jam berapa aja enak. Nah nanti misalkan di situ masuk jam 4 sore, itu jam 3 ini jamaah harus sudah siap-siap. Kalau mau ke rodo, 1 jam sebelum itu harus sudah kumpul. Ya, 1 jam sebelum masuk ke rodo itu 1 jam sudah kumpul semua di masjid. Nanti kita menunggu antrian. Kalau lewat jam 4, misalkan lewat jam 4 udah tidak boleh masuk. Sangat ketat sekali. Lewat 1 menit aja nggak bisa masuk sama sekali. Mau nego mau apa nggak bisa masuk. Gitu. Terus gimana? Ya batal. Kecuali kita nanti nego sama mutawif ya. Nanti di sana nego sama mutawif. Nanti biasanya apa? Surat dari muassasah itu biasanya sama mutawif itu dipermainkan. Jadi waktunya dirubah-rubah, di print lagi atau gimana gitu. Biasanya di print. Kalau mutawifnya bisa gitu ya. Kalau mutawifnya istilahnya takut nggak bisa ya udah kita batal, nggak bisa masuk ke rodo. Itu makanya nanti kalau misalkan ada jatah waktu untuk masuk ke rodo, tolong 1 jam sebelum masuk ke rodo itu harus sudah siap semua. So tidak bisa dinego. Lewat sedikit aja tidak bisa dinego. Sangat ketat sekali. Nah setelah itu nanti hari Selasa tanggal 7 Februari jam 7 setelah sarapan pagi berkumpul di lobi hotel untuk bersama-sama berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh dengan mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Ya. Untuk mengambil mikotnya dari Bir Ali. Nah, nanti sebelum berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan umroh itu di hotel sudah mandi semua ya, mandi rom di situ. Yang tadinya kuku panjang dipotong, wangi-wangi, nah pokoknya ya kumis-kumis apa jenggot apalah pokoknya sih yang nanti diharamkan waktumu itu di situ sebelum berangkat ke Bir Ali kita udah siap-siap ya. Yang kuku panjang dipotong, yang kumisnya misalkan mangit dipotong, apa semuanya lah gitu. Nanti pakai syukur-syukur pakai pakaian ihramnya di hotel. Nanti begitu kita nyampe di Bir Ali langsung kita ambil wudhu, langsung sholat 2 rakaat. Kan enak. Jadi tidak mandi dulu, tidak siap-siap pakai pakaian ihram. Jadi kalau sudah di hotel enak. Ya. Jadi tidak saling tunggu-menunggu dan lain sebagainya. Biar kompak ya. Maksudnya biar kompak gitu. Nanti setelah di situ selesai sholat apa dan lain sebagainya, mau selfie mau apa dan lain sebagainya, mau apa silakan. Tapi tolong larangan ihram harus ditaati ya. Biasanya kebanyakan habis sholat selfie foto-foto, setelah foto lihat pohon korma petik. Itu biasanya ya, lihat pohon korma baru lihat soalnya ya, ataupun pohon apa di situ biasanya tangannya refleks. Ini yang jadi masalah, tangan refleks. Padahal kita tadi udah niat ihram, udah sholat, udah apa.
Setelah itu selfie, setelah selfie jadi tangannya nempel. Nah itu awas dijaga ya, jangan sampai terjadi ya. Boleh kita selfie apa dan lain sebagainya, yang penting kita menjaga supaya umroh kita tidak batal gitu ya. Setelah itu langsung selesai masuk mobil menuju Mekah ya. Nanti di Mekah kita langsung menuju hotel hotel Firdaus ya. Nanti kita ke hotel Firdaus, ngambil kamar masing-masing, menyimpan koper masing-masing. Misalkan jam berapa ya? Berarti jam 12 ya. Jam 12 nyampe di Mekah. Nah nanti biasanya jam 12 jam 1 itu udah mulai makan siang ya. Nanti kita makan siang dulu di situ nggak masalah. Nanti makan siang dulu apa dan lain sebagainya di situ ya. Nanti setelah makan siang selesai semuanya langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nah nanti bagi jamaah yang di hotel itu biasanya kalau setelah makan cuci tangan itu pakainya sabun, tolong diingatkan ya, jangan sampai pakai sabun. Biasanya kita lupa ya, biasanya lupa habis makan, berhubung ada minyak dan lain sebagainya, kita ke hotel ke kamar atau di tempat pancuran kita ambil sabun. Nah itu bisa membatalkan karena itu sabun wangi ya, wangi sama seperti kita berarti pakai minyak wangi ya. Diusahakan jangan cuci tangan pakai sabun. Atau kita di hotel di kamar kita cuci tangan, cuci muka, ataupun misalkan pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan itu biasanya cerobohnya habis makan, biasanya begitu, lupa. Nah ini yang bikin lupa, pasti itu lupa. Nah setelah itu lalu kita menuju Masjidil Haram bareng-bareng nanti untuk melaksanakan tawaf. Setelah tawaf nanti langsung menuju Safa Marwah melaksanakan sa'i, habis sa'i lalu tahallul. Berarti selesai kan? Berarti selesai melaksanakan umroh. Nanti untuk hari Rabu, berarti untuk hari Rabu nanti acara bebas ya. Untuk hari Rabu itu acara bebas, diutamakan kita perbanyak baca Al-Quran, sholawat dan lain sebagainya, atau kita iktikaf di masjid yang lama, di situ baca Al-Quran ya. Pokoknya diusahakan. Karena apa? Eman kita bayar mahal-mahal, nyampe ke sana tidak ibadah. Tapi itu ya dikembalikan lagi kepada masing-masing. Kadang-kadang pengennya shopping pirang-pirangan gitu ya. Kita kembali ke masing-masing. Yang penting kita tidak boleh hati kita tidak boleh sengit ataupun ngomong yang tidak macam-macam sama orang yang teman kita lah. Ente shopping aja ibadah, jangan ya. Hati kita harus dijaga. Itu dia mau tidur aja ya silahkan, mau jalan-jalan ya silahkan, mau kemana silahkan. Yang penting hati kita jangan sampai mengenyek ya, menghina. Hati-hati ya, nanti kebalik kepada diri kita ya. Nanti Rabu itu hari bebas. Terus hari Kamis 9 Februari setelah sarapan pagi berkumpul di hotel, persiapan city tour untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Makkah, diantaranya
Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Nur, Muzdalifah, Mina, dan Masjid Jironah. Nah terakhir nanti Masjid Jironah untuk melaksanakan, yaitu untuk mengambil mikot umroh yang kedua, ya. Makanya nanti untuk hari Kamis nanti juga di sana dipandu ya. Nanti hari Kamis itu diusahakan sebelum jalan-jalan kita mandi dulu, ya. Kita bersih mandi dan lain sebagainya. Syukur-syukur pakai kain ihram, tapi paling enak nanti di Jironah saja pakai kain ihramnya ya. Setelah kita jalan-jalan kemana, nanti terakhir di Masjid Jironah kita mengambil mikot untuk melaksanakan umroh yang kedua ya. Nanti terus setelah selesai nanti menuju Makkah, ya biasa kita ke hotel dulu, lalu istilahnya misalkan habis zuhur nanti kita sarapan dulu, terus langsung menuju ke Makkah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, sudah selesai. Berarti kita melaksanakan umroh yang kedua. Nah untuk jamaah tadi untuk hari Rabu ya, misalkan tadi kan itikaf, perbanyak itikaf. Misalkan gimana aja kalau kita mau umroh lagi silakan ya. Tinggal nanti kita ngomong sama mutawif atau siapa di sana pembimbing, misalkan kita mau melaksanakan umroh lagi ya. Nanti mikotnya di Tanqim ya, Masjid Aisyah di situ lebih dekat. Biasanya naik taksi itu 40 real atau 30 real, tapi kebanyakan 40 real atau 50. Biasanya kalau kita tidak bisa ngomongnya itu sampai 100 real. Kalau uang sini berarti berapa? 400.000. Wah mahalnya lah bilang. Makanya diusahakan sama mutawif kita ngomong mungkin bahasa Arab lah, biar nggak kesasar gitu. Wah 100 real murah kata siapa? Kalau dikalkulasikan rupiah berarti 400.000 gitu loh ya. Nanti itu di hari Rabu misalkan kita mau ngumrohin siapa dan siapa gitu ya, orang tua kita, paman kita, saudara kita, nanti di situ di hari Rabu bisa, atau di umroh yang kedua ya. Tadi di umroh yang kedua kita bisa mengumrohkan orang tua kita yang meninggal, adik kita yang meninggal, ataupun uang siapa saja ya gitu. Nah setelah itu lalu hari Jumat tanggal 10 Februari jam 7 pagi sarapan pagi seperti biasa, kumpul di lobi hotel untuk melaksanakan city tour sekitar kota Makkah, diantaranya Maulid Rasul, Sumsum Jam-Jam dan lain sebagainya, sambil menunggu sholat berjamaah Jumat ya. Alhamdulillah berarti kita pas hari Jumat itu ada di Makkah, bisa melaksanakan sholat Jumat di Makkah ya. Nanti yaitu tinggal kita yang mau ke hotel dulu silakan, mau di situ nunggu jamaah yang lainnya silakan. Yang penting kita tidak tahu hafal jalan lah istilahnya ya. Yang penting kita tidak nyasar. Atau misalkan kita kumpul dengan jamaah di situ, kita zikir dan lain sebagainya, iktikaf di masjid sambil nunggu sholat Jumat berjamaah. Terus hari Sabtu setelah sarapan pagi seperti biasa kumpul lagi untuk melaksanakan tawaf wada. Setelah persiapan koper, check-out, persiapan jeda berarti jam 12. Setelah makan siang langsung menuju bandara Jeddah ya. Jam 8 take over menuju Bandara Soekarno-Hatta, berarti sore ya. Dari Jeddah itu nanti sore jam 8 malam. Berarti sebelum maghrib berarti sudah harus nyampe di bandara ya. Nanti Minggu kalau jam 10 berarti tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah itu penguraian singkat tentang perjalanan kita ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah
umroh yang mabrur, amin ya robbal, umroh yang makbul, amin. Nanti untuk jamaah laki-laki itu untuk memakai kain ihram itu macam-macam ya, tergantung kita bagaimana senangnya, bagaimana enaknya ya. Kadang-kadang saya senangnya begini, saya enaknya begini, cuma tata caranya macam-macam. Cuma di sini saya mau meragakan yaitu tata cara ihram yang pertama. Yang pertama itu ini kain ihram yang untuk di bawah ya. Ada model begini, model simple ya. Ini tuh, ini model simple ya. Langsung tarik itu ya. Ini kayak sarung lah gitu ya, kayak sarung. Model begini. Ada yang modelnya begini. Ini segini, tarik itu ya, set. Kita begini kan, ini tarik, set. Yang ini diusahakan di luar, ini diusahakan di luar ya, biar buat narik kan enak gitu. Nah setelah itu lalu ini kain di sini kan, ya. Terus begini, nah ya, sama aja. Ada yang model begini lagi. Dibagi dua, ya, persis sarung ini, ya, tuh, ini, tuh, ya. Tapi sebelum itu ini, nah, ya. Ininya nih, ini yang ini diusahakan di luar, biar buat narik. Nah, setelah itu lalu yang satunya di sini kan, gitu ya, biar buat narik kenceng, ya. Ini model begini. Ada yang tadi kan 3 ya, ada yang simple. Yang pertama gini ya, tuh, tapi diusahakan apa modelnya apa bahasa? Pusernya tertutup. Ya, Di atas pusar, Pak. di atas pusar, jangan di bawah pusar. Kalau di bawah pusar nanti melorot, terus ini kan aurat, ya. Ini kan aurat, jadi batasnya aurat itu batas surah warga. Jadi diusahakan di atas pusar. Ya. Itu kalau misalkan lepas bagaimana itu tiba-tiba bisa terlepas? Insya Allah tidak bakal. Pakai sabuk boleh nggak? Pakai sabuk tidak masalah. Misalkan kita takut melorot apa dan lain sebagainya, pakai sabuk nggak masalah. Nanti di sana juga banyak yang jualan sabuk. Ya. Yang lebih enak ya tadi, pokoknya enaknya di mana? Ya. Nah, kalau memang udah begitu udah nggak lepas, berarti kan udah ada caranya. Itu kan udah biasa, udah biasa mati baru Udah dijamin, pasti dijamin. Cuma kadang-kadang orang kan takut ya. Takut kalau misalnya kurang sedikit pasti melorot kan. Tadi waktu pas ngelihat saya itu ya. Paham ya. Misalkan begini juga kan. Tapi ke bawahnya tinggi juga nggak masalah. Yang penting baina surowar, ya, ke bawah lutut aja. mesin harus kalau misalkan penting di bawah lutut, di atas pusar. Penting kan. Iya. Nah, nanti ditarik juga nggak masalah. Kita mau ditarik orang berapa juga. gini Hah? Nah ini juga enak. misalnya kan langsung sekali seperti ini. Nah nanti untuk yang di atasnya, untuk yang di atas,
Kita begini ya. Mau begini juga enak ya. Misalnya begini. Langsung ya. Kita langsung. Kita begini ya. Tapi kita udah nggak pakai baju lagi. Tidak boleh. Sempak doang. Tidak boleh. Kan cairkan. Tidak boleh. Kan cairkan. Pokoknya kita tidak boleh memakai celana dalam, tidak boleh pakai peci, penutup kepala, tidak boleh menutup kepala, pakai menutup kepala. Ya. Atau misalkan kita pakai kaos kaki tidak boleh, ya harus dilepas. Kacamata lepas. Kacamata nggak masalah. Tidak apa-apa. Itu yang lebih simpel. Untuk yang di atas itu begini, ya. Itu lebih simpel. Udah begini. Kita mau kemana muter-muter, ya. Mau sholat, mau apa. Nah nanti kalau mau tawaf itu diusahakan dipindah posisi, ya. Pindah posisi yang sebelah kanan di bawah, di ketiak kita langsung diangkat begini, ya. Kalau tawaf, ya. Kalau tawaf di luar tawaf seperti tadi nggak masalah. Mungkin nanti juga disuruh kan ada panitia, ini ada yang ngasih saran ya. Ada yang ngasih tahu. Untuk OF-nya. Nanti usahakan yang sebelah sini itu harus tetap di Ka'bah, ya. Ini kan sebelah kiri di Ka'bah. Nanti setelah tawaf lalu kita sudah selesai, misalkan diginikan lagi, ya. Ini yang simpel. Ada lagi modelnya begini. Kita begini, ya. Kita yang ini pucuk, ya. Pucuk di sini. Tuh. Ya, diselipkan di sini di belakang. Diselipkan di belakang, yang ini dimasukkan ke sini. Ya. Yang satunya dimasukkan. Terus yang di belakang ya, terus begini udah selesai. Nah, misalkan mau tawaf, tinggal tangan kita keluar. Oh, Visible ya. Mau yang mana silahkan. itu yang lebih dijadikan dari lagi tinggal. Kalau ini kan tetap nggak bakalan robah, ya. Kalau yang dua itu nggak bakalan robah. Beda dengan posisi yang tadi. Yang pertama itu sering beres-beres lagi, Tangan doang satu. Nah, begitu. Pokoknya yang penting ketika tawaf itu posisi tangan yang ini, bau yang ini tidak boleh. Tapi kalau bisa nanti seratin aja tuh, supaya nanti itu gampang semua. Jalan. Ya, begitu. Ini semua. Jadi kan nanti itu belum misalkan menuju tawaf udah disitu semua, berarti kan lancar. Kalau gitu semua berarti lancar, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sekarang yang ini begini, beda caranya itu. Tapi ada yang ketiga, ya. Tapi kalau satu tipe, insya Allah Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan. masalahnya kan baru. Manusia berbeda-beda kan. Ada semuanya. Ini tapi kalau udah tahu ini sama. Ada pertanyaan? Kayak sabuk, ada jahitannya gimana? Nggak masalah. Yang nggak boleh itu muhitun, meliputi kayak seperti baju. Sabuk jahitan. Kalau sabuk itu jahitan tapi itu tidak meliputi, tidak muhit, tidak meliputi. Jahitan yang tidak meliputi kan bisa dicopot. Jahitannya sedikit di sabuknya itu di Nggak masalah. Kayak tas, misalkan contoh tas kan ada jahitannya, ya. Kita misalnya dicangkrek itu kan bukan muhit. Jadi cangkrekan itu bisa dicopot, ya. Bisa dicopot dan bisa dicangkrek. Itu yang nggak boleh itu muhit, ya. Jahitan dan meliputi. Seperti sarung, gitu ya. Kan kalau ini kan misalkan ininya yang dijahit nggak masalah, karena ini tidak meliputi. Beda dengan meliputi ini yang dijahit, kayak sarung. Nah itu tidak boleh. Nanti kayak kaos kaki nanti diusahakan tidak boleh, ya. Tidak boleh pakai kaos kaki. Kalau perempuan boleh. Ini khusus laki-laki, ya. Khusus laki-laki. perempuan pakai sarung kan.
pakai sarung tangan. Boleh di sini. Yang paling dibuka. Boleh kan? Boleh. Boleh. Baca sama efek-efek ini, tapain. Yang penting telapak tangan terbuka. Yang penting telapak tangan. Nanti diumumkan aja Ustaz yang boleh dan yang nggak boleh di lapangan gitu. Iya. Supaya ya walaupun kami udah pernah di sini udah pernah ngasih udah dapat informasi, nanti pas di sananya ini yang boleh begini, yang nggak boleh begini, supaya setiap kegiatan tuh ada informasi. Makanya update. Apa istilahnya, manasik itu tidak di sini saja. Nanti di sana juga dijelasin. Jadi sebelum masuk Ka'bah nanti dijelasin lagi. Setelah tawaf nanti dijelasin lagi. Nah, paham ya? Nanti setelah tawaf langsung kita menuju ya. Setelah tawaf langsung menuju. Jadi sebelum kita menuju sa'i, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Ya. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, lalu kita menuju sofa Marwah. Sebelum kita menuju sofa Marwah, kita usahakan minum zam-zam dulu ya. Diusahakan minum zam-zam. Dan di situ minum zam-zam disunahkan berdiri. Ya. Kita boleh minum berdiri di situ. Ketika kita setelah tawaf. Setelah tawaf, sholat 2 rakaat tawaf, lalu kita minum zam-zam di situ disunahkan berdiri. Lalu kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan apa yang diinginkan kita ya. Jadi setelah itu nanti kita menuju sa'i. Nanti kita di bawah nanti ya. Kita sambutan dulu. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Itu jam-jamnya boleh? Nanti ada dari travel ada. Hotel ya menuju ke Masjidil Haram. Kita masuk dari pintu 1. Pas tepat di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ya, begitu dari masjid ya, kita nanti berdoa memandang Ka'bah ya. Setelah selesai doa memandang Ka'bah, lalu kita berjalan. Nah nanti di sana kita diarahkan mau baris 4-4 atau mau baris 3-3 ya. Nanti di sana misalkan perempuan dulu yang di depan nggak masalah, laki-laki yang di belakang nggak masalah. Nanti kita dijelaskan di sana lagi gimana enaknya ya. Cuma nanti berbarisnya itu enak paling 4 ya, kita baris terus biar tidak terbawa arus acak-acakan sama orang lain ya. Makanya nanti sel harus dipakai ya. Di sana nanti sel harus dipakai, terus edikat harus dipakai ya. Jangan sampai tidak dipakai. Nanti kalau kita kesasar di mana, nanti ada yang ngikutin ya. Karena di edikat itu nanti tertera nomor handphone, nomor hotel dan lain sebagainya. Ya. Makanya kalau di sana nanti etikat mau jalan-jalan, mau kemana dan sebagainya harus selalu dilawan. Ya. Nanti setelah kita baris, lalu melaksanakan putaran yang pertama. Nah, setelah kita mau melaksanakan doa, kita berjalan ya. Ayo kita berjalan dulu. Nah, terus, nanti pas di tengah di antara pas dengan Hajar Aswad, nanti tangan kita ke Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung ya. Bismillah, Allahu Akbar. 3 kali ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, di sini harus diingat ya, berhubung kita ini barisnya 3-3 atau 4, otomatis barisan kita panjang. Nanti yang di belakang kita tidak boleh mengikuti yang di depan.
Kalau yang di depan sudah pas Allah, yang di belakang tidak boleh mengikuti. Ya, nanti antara Hajar Aswad di kanan kita ada lampu hijau. Berarti tengah-tengah ya. Antara lampu hijau dan Hajar Aswad. Di situ letak awal kita mengecup Hajar Aswad. Jadi patokannya lampu hijau, terus pas Hajar Aswad lalu Bismillah Allahu Akbar. Nah, yang di belakang tidak boleh mengikuti karena yang di belakang itu belum sampai. Ya. Jadi mata kita tertujunya kanan dan kiri. Ya. Setelah itu lalu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wal najata minan nar. Sambung terus ya. Setelah itu lalu pas dengan rukun yamani. Nah, di situ disunahkan lagi kita menuju rukun yamani. Sama di sini juga. Kita Bismillah Allahu Akbar sambil cukup satu kali aja. Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu antara rukun yamani dengan Hajar Aswad disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terus nyampelah ke Hajar Aswad. Jadi kita tengok kanan kiri. Kanan kita berarti lampu, kiri kita Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Berarti berapa terang? Satu, baru satu terang. Ya kan? Belum 7. Berarti satu. Nah, setelah menuju Hajar Aswad, kita langsung muter. Nanti ada pertanyaan yang kedua. Terus ketika ke rukun yamani tunai Bismillahirrahmanirrahim. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dituliskan juga bisa wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi putaran terus sampai 7 kali putar. Nah, yang ke-7 nanti mutof yang di depan ngasih apa-apa supaya minggir, ya. Tuh kita minggir, setelah minggir lalu kita minggir melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu kita berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, dikasih keselamatan di dunia dan akhirat, diampuni dosa, segala pokoknya doa yang menolak. Kayak doa apa baik? Doa komplit lah. Ya. Sudah itu setelah selesai langsung kita menuju sa'y. Ya. Langsung sa'y. Yaitu antara Safa dan Marwah. Nah, setelah kita menuju ke Safa, biasanya ini di lantai 2. Sekarang mau bersanding di lantai pertama, di bawah itu agak susah. Kemarin masih paling di lantai 2 ya.
waktunya Pak berapa lama itu dari waktu selesai dari sholatnya itu berapa lama waktunya? Ya sebentar. Kita sholat 2 rakaat, doa, yang mau selfie dulu silakan lah. Istilahnya kalau masalah selfie itu nomor 5 lah. Ya pokoknya kan agak lama karena orang tuh ada yang selfie, ada yang apa dan lain sebagainya. Itu ngobrol-ngobrol sebentar, udah kumpul, lalu kita minum air zam-zam. Minum air zam-zam terus minta kesehatan kita dan meskipun pergi. Setelah itu lalu hari duduk Utara. Utara apa? Balik. Bolak-balik. Nanti dan perlu diingat lagi, nanti kalau lagi sakit itu pas lampu hijau, itu biasanya ada lampu hijau, ya. Oh, BMW itu kita kayak orang apa? Lari-lari kecil, ya. Mau misalnya tadinya begini, ya kita begini lah, gitu ya. Yang tadinya, ya pokoknya lari-lari kecil lah. Yang mau lari besar juga nggak masalah, ya. Pokoknya di situ yang penting kita mengimbangi teman-teman kita. Yang penting kita selalu kompak, selalu menjaga hati kita supaya ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ibadah itu bukan doa saja, hati kita itu juga ibadah. Harus dijaga benar-benar. Mudah-mudahan manasik kita ini bisa membantu kita dalam hidup dalam yang insya Allah moga-moga kita diberikan umroh yang makbul. Amin ya robbal alamin. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau misalkan ada ini ya, kalau misalkan mengumpulkan orang tua yang sudah meninggal sebenarnya Mengumrohkan. Nanti kalau mau mengumrohkan itu umroh badal. Nanti di umroh yang kedua atau di sela-sela santai kita bisa mengumrohkan berangkat ke Tanjung. kitanya apa? Kitanya. Kitanya apa? Lebih baik kita yang membadalkan. Ya. Kalau kita masih sehat, kita aja yang membadalkan. Itu nanti ada di sana yang ini, yang ngasih tahu atau gimana? Ada yang ngasih tahu. Misalkan kita mau dibadalin ke orang lain juga nggak masalah. Kan ibu saya masih ada, kalau saya kan udah meninggal. Nah, itu bagaimana itu? Kan dua-duanya nggak bayar, nggak bisa berangkat karena udah sepuh. Sebenarnya itu keadaannya bagaimana? Udah 80, udah baru-baru di rumah aja, tinggal jalan di rumah dia. Kalau kondisinya seperti itu, insya Allah bisa dibadal. Berarti kita udah masyakot, ya bahasanya masyakot. Kalau pergi itu udah menyusahkan orang dan tidak bisa.